selalu bilang mau yang santai, jangan stres. Kadang kan anak kalau mau ujian apa, kalau nilai jelek gimana, nggak apa-apa. Nah pemirsa, sekarang lagi ada di perpustakaan di rumah. Ini kayak gini. Ini boleh datang ke sini juga orang untuk baca. Kadang-kadang ada yang teh butuh buku ini, butuh buku itu, ya udah cari aja gitu. Tapi harus balikin lagi. Ibu emang koleksi buku-buku buat di sini tuh udah lama atau? Udah lama, dari mulai kuliah S1, jadi kumpulin buku. Tapi sekarang kan udah zaman e-book ya. Tapi tetap aja orang tuh kalau nulis gitu biasanya enakan kalau ada hard copy kayak gitu. Jadi beberapa terutama yang jadul-jadul kayak saya tuh emang belum terbiasa dengan e-book. Jadi ya biasa cari buku-buku kayak gini lah. Boleh nggak mau muterin gitu, ngasih lihat? Boleh. Kira-kira ada berapa nih buku-bukunya? Ya kurang lebih 10.000 lah kalau yang di sini. Tapi kan ada di beberapa tempat sih. Kalau buku-buku tua di tempat yang lain. Tapi di sini sebagian ada buku-buku tua juga. Emang hobi membaca ya Bu dari dulu? Dulu. Sekarang enggak. Sekarang baca, sekarang harus mau nggak mau harus baca ya. Kerjaan kan itu baca nulis gitu. Kalau anak-anak sendiri mungkin diarahin gimana sih, maksudnya kalau untuk belajarnya sendiri, kan di sini juga ada perpustakaan gitu kan? Kayaknya anak sekarang metode belajarnya beda ya. Jadi mereka tuh kayak sambil main gitu, terus nggak bisa yang belajar ini enggak sih. Alhamdulillah ya, anak-anak sangat pengertian dengan ibunya. Jadi mereka udah waktunya belajar. Kalau ada PR apa, kalau diajak pergi juga nggak bisa, aku lagi ada tugas gitu. Yang kembar tuh, yang gede juga gitu. Jadi lebih milih di rumah ngerjain tugas. Waktunya belajar ya belajar. Ya alhamdulillah ya. Jadi kalau untuk quality time gitu emang bener-bener anak-anak nih pas lagi free banget gitu atau gimana Bu? Sebenarnya sih kegiatan saya kan kalau nggak di kantor ya emang di rumah gitu. Dan kalau bisa dikerjain di rumah, biasanya saya di rumah, staf yang datang gitu. Jadi karena kadang yang harus keluar kota, nah untuk membayar waktu yang keluar kota itu biasanya ya diusahakan kalau bisa pekerjaan dikerjakan di rumah, kecuali ada rapat yang penting banget saya harus datang. Saya nggak pernah nyerahin ke staf untuk nyiapin bahan gitu, paling teknis aja. Tapi semua kayak statement saya atau kemudian usulan-usulan itu saya memang konstruksikan sendiri kayak gitu. Bu, dengan kesibukan Ibu sebagai anggota dewan, anak-anak sering protes nggak sih untuk waktunya sendiri? Awal sih iyalah, tapi makin kesini makin mengerti gitu. Anak-anak yang sungguh pengertian. Tidak merepotkan ibunya. Jadi Bu kalau memantau anak-anak untuk pembelajaran sendiri, mereka yang maksudnya mereka nggak, meskipun itu online saya nggak boleh ikutan. Ini dunia, kita punya dunia masing-masing ya. Nanti kalau kamu ikutan, Ambu ikutan kita online katanya. Nanti kalau Ambu rapat online kita juga ikutan loh. Gitu. Jadi aku malah diancam kayak gitu ya. Mereka pengen sendiri, ya udah. Pokoknya Ambu percaya sama kalian. Sekolah itu untuk kalian. Jadi saya misalnya tolong bantuin kerjain PR ini, nggak bisa. Aku bilang sekolah harus sendiri. Jangan dibiasain, nanti ke bawah udah gede tugas-tugas nyuruh orang, aku bilang gitu. Jadi ya semua kerjain sendiri sih. Tapi itu proses bertahap sampai mereka bisa ngerjain semuanya sendiri tuh. Memang diajak ngobrol. Kalau untuk bakat sendiri mungkin diarahinnya lebih kemana Bu? Kalau aku sih lebih membebaskan lah, mereka mau apa ya, musik, tapi seni harus ada lah 1, 2 gitu. Yang gede melukis, tapi lagi off sekarang masuk coding kayak gitu. Kalau yang kecil ya musik kan, mereka musik, coding juga, olahraga juga gitu. Tapi alhamdulillah sih nilai akademiknya nggak bermasalah sih, alhamdulillah. Kalau untuk menurun kayaknya ya Bu ya, kalau nilai humornya sendiri ya. Gitu ya? Masa sih? Gitu, padahal aku serius. Ya pokoknya saya selalu bilang mau yang santai, jangan stres. Kadang kan anak kalau mau ujian apa, kalau nilai jelek gimana, nggak apa-apa.
pokoknya kalau nilai jelek artinya itu harus ada remedial, harus diulang kan. Kalau diulang berarti kamu belajar 2 kali. Sekarang pilihan ada di kamu, mau belajar sekali atau belajar berkali-kali gitu kan. Ya udah, pokoknya semua kita obrolin lah sebisa mungkin. Jadi diarahin untuk kayak bukan sekarang udah S3 Temen sih, gitu. jadi sebenarnya lebih gitu kayak temen gitu. Jadi lebih kayak sharing gitu ya. Terus anak-anak kecil misalnya udah naksir-naksiran, tapi mereka ngobrol sih, semua ngobrol nih, ada yang gini nih, ada yang naksir. Dulu waktu gigiku tombos nggak ada yang naksir, sekarang banyak yang naksir gitu. Cerita-cerita tiap mau tidur kita ngobrol gitu ya. Kan yang kembar masih gantian tidur sama aku gitu. Kadang-kadang berarti memang benar-benar kedekatannya masih ini banget ya. Kadang udah umur segitu kan maunya sendiri gitu. Aduh, kalau bisa ya sekarang aja itu kan antar jemput sekolah aja udah nggak mau, malu. Digantiin baju, mandi udah nggak mau, kita udah besar, kamu nggak boleh katanya gitu. Jadi ya udah, pokoknya bangun tidur udah tuh sarapan, udah otomatis lah mereka ngerjain semuanya sendiri ya. Gitu. Oke, udah Bu, closing Bu. Terima kasih udah. Ya, terima kasih untuk semuanya. Gak gampang emang jadi orang tua. Tapi ya kita harus sabar dan kadang-kadang kita justru belajar banyak dari anak kita. Bukan kita harus menekan anak harus begini, harus begitu. Belum tentu bener loh. Anak sekarang apalagi lebih kritis ya. Jadi santai. Kalau saya prinsipnya yang penting mereka jadi anak baik, yang bahagia, dan hidupnya bisa berguna, itu aja lah cukup ya.